Cevi. Aku Gita, senang bisa ketemu kalian di ibadah sekolah minggu kali ini. Cik Cevi, apa kabar? Puji Tuhan baik nih. Semoga kita dan teman-teman juga selalu baik ya kabarnya. Pastinya dong, bersyukur karena kita juga masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah kali ini. Sebagai ungkapan syukur kita, yuk kita pujikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari teman-teman bersama kita berdoa sebelum kembali melanjutkan ibadah. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini, atas anugerah dan berkat yang telah Kau curahkan kepada kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan berkati ibadah ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami telah bersyukur. Haleluya, amin. Oh iya, tahu nggak sih kita hari ini, minggu ini nih, kita temanya apa? Nggak tahu nih, apa sih? Tema kita minggu ini adalah kisah Yesus mengubah air menjadi anggur dalam perjamuan di Kana. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau gitu, mari kita pujikan Allahku besar, kuat, dan perkasa. Teman-teman yang di rumah juga ikut nyanyi ya. Lagi kita akan masuk ke dalam firman. Yuk bersama kita siapkan hati kita lebih dalam dan bersama memujikan firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku
Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Puji nama Tuhan, setelah kita boleh menaikkan puji-pujian pada ibadah pagi hari ini, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini memiliki tema mengubah air menjadi anggur. Yuk, sebelum kita akan mendengarkan cerita ini sama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi yang indah ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati ibadah anak yang boleh kami laksanakan bersama-sama pada hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami tahu melalui setiap pujian penyembahan kami kepada Tuhan, hati kami limpah dengan sukacita, karena Allah yang boleh mengubahkan setiap duka cita di dalam hidup kami menjadi limpah dengan sukacita. Seperti firman Tuhan yang hendak akan kami dengar bersama, bagaimana Tuhan melakukan mukjizat yang pertama di Kana dengan mengubah air menjadi anggur. Kiranya hati kami hari ini siap untuk Tuhan ubahkan, untuk menerima dan siap untuk menerima mukjizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah firman yang hendak kami baca, renungkan sama-sama. Kiranya Allah yang memberi hikmat tuntunan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ke-11 ya. Yuk anak-anak semuanya kita buka sama-sama sekali lagi. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Mama, papa, anak-anak semuanya yang mungkin belum bisa membuka Alkitabnya sendiri, mari kita bantu anak-anak kita supaya mereka terlatih ya untuk membuka Alkitabnya. Punya Bu Yesi cukup besar dan sudah dibuka ya. Baik, kita akan, anak-anak sudah siap semua ya. Perikop kita tentang perkawinan di Kana ya. Sudah dapat ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan baca sama-sama berikut ini. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah, dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Anak-anak semuanya cukup panjang bacaan kita dan ceritanya sangat menarik bukan ya? Tentang perjamuan di Kana ya, tentang ada seorang yang di Kana sedang menyelenggarakan sebuah pesta pernikahan. Nah ya, nah bulan-bulan ini tentunya mungkin ada banyak kerabat kita yang juga sedang menikah ya. Mungkin ada yang sedang melangsungkan pernikahannya ya di sela-sela bulan Januari, Februari, banyak sekali ya yang sedang menyelenggarakan pesta perkawinan. Nah biasanya anak-anak kalau datang ke pesta pernikahan, saudara, kerabat kalian, mungkin ada yang kakaknya yang sedang menikah begitu ya, atau sudah menikah, kalian pasti sudah pernah hadir ya di dalam pesta pernikahan tersebut. Kira-kira biasa mau tanya nih, nah apa yang kalian paling suka di suasana pesta pernikahan itu? Oh iya, lihat
pasangan pengantinnya jadi cantik ya, bagaikan ratu dan raja sehari ya, betul. Karena dandanannya istimewa ya kan untuk hari pernikahan mereka. Apalagi coba? Oh iya, banyak sekali berjejer makanan Bu Yesi. Bisa prasmanan, bahkan ada spot-spot corner-corner untuk pilihan makanan yang enak-enak. Karena biasanya kalau orang mengadakan pernikahan, biasanya mereka membuat perjamuan ya, menyediakan makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat ya. Karena hari itu adalah hari yang istimewa anak-anak. Nah, begitu juga sama anak-anak ketika perkawinan yang ada di Kana itu juga merupakan acara yang sangat penting di dalam budaya Yahudi. Jadi kalau ada orang menikah ya, atau orang mantu istilah Jawanya ya, melangsungkan pesta pernikahan, biasanya mereka tidak akan menyelenggarakan pesta sederhana, tetapi mereka akan dengan berlomba-lomba, mereka akan mengadakan apa? Sebuah pesta yang megah, pesta yang istimewa sekali ya, dengan berbagai macam menu yang mereka siapkan. Untuk apa? Menjamu semua tamu-tamunya. Nah, kalau mungkin tradisi di Kota Kediri, mungkin pesta pernikahan cukup dilakukan 1 hari ya, 1 hari, mungkin ada yang 24 jam, 1 hari semalam gitu ya. Tetapi di adat Yahudi ini anak-anak, pesta pernikahan, pesta perkawinan di Kana itu dilakukan beberapa hari, lebih dari 3 hari. Nah, itu yang membuat orang yang akan menyelenggarakan pernikahan atau perkawinan itu mereka harus menyediakan cukup makanan, cukup minuman, cukup anggur. Nah ya, kenapa? Karena bagi mereka anggur itu adalah sebagai pertanda ucapan syukur, karena anggur itu adalah minuman istimewa yang sangat lezat, yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang akan hadir di dalam pesta pernikahan itu, sehingga mereka akan menantikan, wah, orang yang kaya kalau mereka menyelenggarakan pernikahan, mereka pasti akan apa anak-anak? Akan menyediakan anggur terlezat, akan menyediakan minuman anggur yang terbaik. Nah, kebayang gak anak-anak? Kalau tiba-tiba ketika kita hadir di dalam sebuah pernikahan, tahu-tahu saat kita hadir anak-anak, makanannya sisa dikit atau mungkin hampir habis. Dan sebaliknya juga, ada spot-spot es yang enak, yang nikmat ya kan, kita kepengen ambil. Ternyata ketika kita sudah antri begitu panjang, tiba-tiba makanan dan minuman yang hendak kita makan dan minum, habis. Karena antriannya cukup panjang, sedangkan yang datang begitu banyak undangannya. Jadi apa yang terjadi akhirnya anak-anak? Kecewa nggak? Iya dong ya. Kita sudah ngantri panjang, kepengen hadir di pesta pernikahan untuk bisa menikmati jamuan yang lezat, yang nikmat ya kan. Bisa pilih-pilih berbagai makanan dan minuman yang enak-enak. Sudah terlanjur antri panjang, ternyata kita nggak kebagian anak-anak. Gimana perasaan adik-adik semuanya, anak-anak semuanya kalau itu terjadi pada kita? Pasti kecewa. Sudah terlanjur datang tadi dari rumah nggak makan, datang dengan perut kosong, rasanya sudah membayangkan bisa menikmati jamuan yang lezat, yang enak. Tahu-taunya kita waktu antri nggak dapet, kita kehabisan. Kecewa bukan? Iya dong anak-anak. Nah begitu juga yang terjadi di Kana anak-anak, ketika ketika ada pesta pernikahan itu, tuan rumah yang sudah mengundang banyak sekali tamu undangan untuk bisa hadir ke pesta itu, tiba-tiba di ayat ketiga Bu Yesi baca ya, ketika mereka kekurangan anggur. Wah, mereka kekurangan anggur anak-anak. Kira-kira gelisah nggak? Gelisah. Tuan rumahnya panik pasti, bingung. Aduh, padahal kita sudah menyiapkan ribuan botol anggur yang terlezat. Tahu-taunya yang datang lebih banyak, undangan tamunya lebih banyak, dan ternyata stok minuman anggur menipis. Apa yang harus kita lakukan?
tuan rumahnya pasti stres anak-anak. Mereka panik, mereka kebingungan harus cari di mana. Terlanjur tamu-tamu sudah antri panjang, mereka sudah menunggu ya kan untuk mendapat giliran makanan dan minuman anggurnya. Tahu-tahu mereka sudah apa anak-anak? Kehabisan. Tapi tiba-tiba siapa yang peka anak-anak dengan situasi yang tidak menyenangkan itu? Ketika semua panik, tuan rumahnya panik, yang menyelenggarakan pernikahan panik, mungkin yang sedang menikah di atas ini ya anak-anak ya, di atas kursinya mereka juga gelisah. Hah? Apa? Minum anggurnya habis? Hah? Tamunya masih banyak. Kira-kira si pengantin pun ikut gelisah anak-anak, ikut panik, ikut bingung ya kan. Tetapi ada seseorang yang memiliki kepekaan terhadap situasi itu dan dia peduli dengan sesamanya. Siapa dia anak-anak dari bacaan kita tadi? Iya betul ya. Wah, yang tadi membaca dengan sungguh-sungguh tahu di ayat yang ketiga siapa yang peka. Bu Yesi bacakan buat kita. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus ya, Maria Ibu Yesus berkata kepada Yesus. Ternyata Maria sangat peka, Ibu Yesus sangat peka dengan situasi tersebut. Makanya dia langsung datang kepada Yesus karena Maria Ibu Yesus sangat tahu siapa Yesus, begitu ya. Nah, akhirnya berkata kepada Yesus bagaimana ayat ketiga lanjutannya? Mereka kehabisan anggur. Ibu Maria, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, Yesus, mereka kehabisan anggur. Wah, panik ini ya kan? Tapi terus apa responnya Yesus? Di ayat yang keempat dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, kepada Ibu Yesus, ya, dikatakan, mau apakah engkau dari aku, Ibu? Halo anak-anak, kebayang nggak? Yesus, dia tahu jati dirinya dia adalah Allah. Dia menggenapi rencana Allah Bapa di dalam dunia ini. Ibu Yesus tahu bahwa Yesus punya kuasa yang besar. Ibu Yesus tahu, Ibu Maria tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang akan sanggup punya kuasa untuk melakukan banyak mukjizat. Nah, tetapi Yesus berkata di ayat yang keempat, malah jawabannya bagaimana? Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba. Itu jawaban Yesus anak-anak. Apakah itu artinya Yesus tidak mau menolong? Bukan anak-anak. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan pertolongan sesuai dengan caranya dan waktu Tuhan. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan apa? Ayat yang kelima, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Wah, Ibu Yesus punya inisiatif. Dia ingin menolong tuan rumah yang kebingungan kehabisan anggur dengan cara apa? Memerintahkan para pelayan-pelayannya. Hei para pelayan-pelayan. Dia berarti memiliki iman yang teguh ya. Ibu Yesus memiliki kepercayaan, keyakinan yang kuat bahwa ketika dia minta tolong kepada Yesus anaknya, itu akan diberikan pertolongan. Makanya dia dengan sungguh hati, dia memerintahkan para pelayan untuk apa? Di ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Wah, ini anak-anak ya, itu kayak jurigen gitu loh anak-anak ya. Jadi rasanya isinya cukup banyak sekali ya, 120 liter ya kan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Nah ini, dari permohonan Ibu Yesus, Yesus tidak pernah mengecewakan. Setiap orang yang datang minta pertolongan kepada Yesus, Yesus tidak akan mungkin mengecewakan. Makanya dia berkata kepada para pelayan apa? Hei para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Itu adalah tindakan nyata di mana Yesus ingin memberikan pertolongan dari permohonan sang ibu. Ibu Yesus yang meminta pertolongan, Yesus lakukanlah sesuatu gitu kan. Nah,
dengan memerintahkan para pelayan mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun mengisi tempayan-tempayan itu dengan penuh sampai mungkin bisa meluber anak-anak ya dengan air. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Sesudah itu kata Yesus kepada mereka di ayat yang ke-8, sekarang cedoklah. Cedoklah itu seperti kayak pakai gayung anak-anak. Cedoklah ya, mengambil air itu dengan cedok. Kemudian bawalah kepada pemimpin pesta. Luar biasa nggak nih? Ya, kenapa? Biasa bilang luar biasa. Kenapa para pelayan juga nurut? Kenapa para pelayan yang tidak mengerti apa-apa? Untuk apa Yesus memerintahkan mengisi tempayan-tempayan itu dengan air? Tetapi mereka nurut saja. Itu sebagai wujud tindakan iman. Sama seperti Ibu Yesus yang berkata, Yesus lakukan sesuatu untuk mereka. Meskipun Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Tetapi iman dari Ibu Maria, iman Ibu Yesus memastikan bahwa Yesus tidak mungkin berdiam diri dengan kesulitan yang ada. Dan Yesus tidak akan pernah membiarkan orang yang datang minta pertolongan kepadanya mengalami apa? Mengalami kekecewaan. Yesus tidak akan mengecewakan. Makanya para pelayan itu juga memiliki keyakinan yang teguh bahwa dengan perintah Yesus untuk mengisi tempayan itu dengan air yang penuh, itu membuat mereka yakin bahwa tidak akan mungkin air ini menjadi air biasa. Gitu ya. Ada sebuah keyakinan iman yang teguh dengan mereka yakin saja mengisi tempayan-tempayan yang kosong itu penuh dengan air. Dan selanjutnya ketika mereka membawa air-air itu, tempayan-tempayan yang berisi air itu kepada pemimpin pesta, ayat yang ke-9 dikatakan apa? Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ya, ini luar biasa anak-anak. Wow ya. Kenapa? Para pelayan tidak tahu bahwa air yang mereka sudah tampung, yang mereka cedok dan mereka tampung ke dalam tempayan-tempayan itu sudah berubah menjadi anggur ketika mereka memasukkannya ke dalam 120 liter tempayan itu. Dan mereka tidak tahu. Tapi mereka punya keyakinan bahwa ketika mereka melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, Yesus tidak akan mungkin mengecewakan mereka. Dan bukti nyata pemimpin pesta ketika mencicipi air yang sudah berubah menjadi anggur itu, apa yang dikatakan di ayat yang ke-9 lanjutnya, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu, ayat yang ke-9, mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, ayat yang ke-10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wow, wah ini dahsyat anak-anak ya. Kenapa BSC bilang dahsyat? Kebayang situasi yang sedang panik, situasi yang membingungkan, situasi yang membuat orang mungkin depresi, stres. Kenapa? Karena ada kesulitan di dalamnya. Ketika mereka khawatir mengecewakan para tamu undangan, Yesus melakukan tindakan nyata, membuat mukjizat yang menjawab kebutuhan mereka. Dari hati seorang ibu yang peka akan kebutuhan sesamanya, Yesus tergerak hati untuk melakukan sesuatu dan menolong mereka tepat pada waktunya. Apa yang Yesus berikan? Apakah menjadi anggur yang biasa-biasa? Anggur yang tidak enak, yang asam, yang dikeluarkan di terakhir-terakhir, detik-detik terakhir ketika semua tamu sudah kehabisan? Anggur yang dikeluarkan yang awal-awal sudah yang terbaik, yang di tengah-tengah yang agak baik? Apakah yang terakhir yang dibuat Yesus adalah anggur yang mengecewakan? Anggur yang rasanya asam? Anggur yang rasanya mungkin kurang enak? Oh tidak anak-anak. Yesus totalitas ketika akan memberikan pertolongan kepada seorang yang datang memohon mukjizat kepadanya.
Yesus selalu memberikan yang terbaik. Karena apa? Sesuai dengan namanya dan untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Yesus tidak akan mungkin memberikan yang jelek buat kita. Yesus tidak mungkin memberikan yang biasa-biasa untuk kita. Yesus pasti memberikan yang terbaik dan di cara yang terbaik serta waktu yang terbaik buat setiap kita. Dan mukjizat di Kana ini anak-anak membuat semua orang takjub. Wow, tuan rumah, kamu sudah menyediakan anggur sampai yang terakhir. Persediaan anggurmu baik, persediaan anggurmu enak, persediaan anggurmu tidak mengecewakan. Dan itu dibuat oleh siapa anak-anak? Iya, tepat sekali, dibuat oleh Yesus. Di detik-detik terakhir saat mereka putus asa, mereka kehabisan stok anggur dan mereka mau datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Luar biasa ya anak-anak semuanya. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kuasanya amat dahsyat. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir anak-anak, hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Lihat anak-anak, ketika kita mengalami mukjizat Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah melakukan tanpa maksud tertentu. Tuhan selalu memiliki maksud supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga berdampak baik bagi sesama kita di sekitar kita. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mau kebaikan Tuhan, mukjizat yang kita alami, berkat Tuhan yang kita terima, anugerah yang kita rasakan, tidak berhenti untuk kita sendiri. Tuhan ingin kita bagi juga untuk sesama kita. Itu yang dilakukan juga oleh Ibu Maria. Ibu Maria merasakan kebaikan Allah. Makanya dengan iman dia memiliki kepekaan untuk membagi kebaikan itu bagi sesamanya. Dengan apa? Dengan memohonkan orang yang mengalami kesulitan dia tolong. Dia tergerak hati untuk datang ke Yesus. Dan Yesus melakukan tepat pada waktunya dengan cara yang ajaib. Dan itu adalah tanda mukjizat pertama Tuhan saat dia melakukan pelayanan di muka bumi ini. Dan membuat hati para murid menjadi lebih percaya. Imannya semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Nah anak-anak, dari kisah ini apa sih yang kita ingin pelajari? Yang pertama, Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang adalah Mesias, Juru Selamat kita. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan keyakinan iman kita tepat kepada Yesus. Karena apa? Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang kedua, kita belajar tentang simbolis air dan anggur. Air yang sebelum diubah menjadi anggur adalah sebuah pertanda bahwa air itu adalah lambang dari hukum lama. Sebelum kita mengenal Yesus, kita memiliki cara hidup yang lama, yang kaku, yang saklek, yang hanya pengertian manusia oleh hikmat manusia. Tetapi saat dirubah air itu menjadi anggur oleh Tuhan, itu sebagai tanda bahwa Tuhan sudah mengubahkan manusia lama kita menjadi manusia baru. Diubahkan dari cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup yang baru. Artinya apa? Tuhan ingin kita bukan cuma sekedar percaya kepada Tuhan, kita hanya sekedar percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, tetapi kita juga mengalami pembaruan hidup. Hidup yang lama kita tinggalkan dan kita memakai hidup yang baru kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak menjadi air terus, tetapi menjadi anggur yang dicicipi oleh sesama kita, terasa manis, terasa lezat. Tetapi kalau kita masih hidup di dalam dosa, kita masih hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita, anak-anak, kita bisa menjadi berkat gak hidup kita?
Nggak bisa. Tetapi kalau hidup kita diubahkan Tuhan, kita yang biasanya malas, kita yang biasanya nggak taat, kita yang biasanya nggak setia, kita yang biasanya malas untuk datang beribadah, berdoa, membaca Alkitab, kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kita mau diubahkan, artinya kita siap untuk dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama kita. Dan yang terakhir, anggur juga menjadi tanda sukacita perjamuan. Anak-anak, percayalah, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita yang paling mendasar dalam hidup kita. Tuhan tahu bagaimana memberi yang terbaik bagian kita. Jadi jangan pernah khawatir tentang segala hal dengan segala kebutuhan hidup kita. Karena Tuhan tahu kapan menyediakan yang terbaik bagi kita. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini anak-anak beserta dengan keluarga, di tengah-tengah keluarga? Adakah yang sedang bergumul dengan sakit penyakit hari ini? Adakah yang sedang bergumul dengan sekolah kalian yang semakin berat? Dengan tuntutan studi yang semakin sulit? Atau apalagi anak-anak yang menjadi pergumulan? Mungkin tekanan ekonomi, papa mama pekerjaannya sedang tergoncang, usahanya sedang tidak baik-baik saja, dan ada kebutuhan ekonomi yang sedang mengalami kesulitan. Semua pergumulan ini, mari bawalah datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan pertolongannya tepat pada waktunya, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dengan caranya yang ajaib. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah batasi iman kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan, kebesaran Allah dalam hidup kita semakin Tuhan nyatakan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Sebelum kita berdoa, anak-anak, kita akan membaca ayat hafalan kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Filipi 4 ayat yang ke-19. Bu Yesi akan membaca untuk kita semuanya ya. Sekali lagi ayat hafalan kita terambil dari kitab Filipi 4 ayat 19. Bu Yesi akan bacakan, dan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya yang mulia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Bu Yesi akan baca. Untuk anak-anak yang sudah menemukan ayatnya, yuk kita baca sama-sama ya. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Dan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya yang mulia dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita sudah yakin dengan teguh, kita punya Allah yang begitu bisa kita percaya, boleh enggak khawatir lagi? Boleh sebentar saja. Setelah itu datang kepada Tuhan, taruh semua rasa takut, gelisah, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan pasti akan jawab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa melalui kisah perjamuan kawin di Kana ini Tuhan, kami menyaksikan betapa Allah peduli, betapa Allah tidak pernah tinggal diam dengan segala kesulitan hamba-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang datang di dalam seluruh pergumulan mereka, permasalahan yang mereka bawa kepadamu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka kecewa, tetapi Tuhan akan memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Untuk itu Tuhan, teguhkanlah hati anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, anak-anak-Mu yang sedang bertumbuh, untuk semakin kuat iman kami kepada Tuhan, untuk semakin kuat percaya kami kepada Tuhan, dan menyandarkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami hanya sepenuh kepada Tuhan saja. Karena kami yakin ketika Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami tidak perlu khawatir dengan segala perkara penghidupan kami. Tuhan sudah atur semuanya, Tuhan sudah akan cukupi semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah didaburkan, kiranya benih firman ini boleh bertumbuh bagi kehidupan anak-anak kami sekolah minggu, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin takut dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Selamat
melayani Tuhan, selamat, semakin teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan ingin melakukan mukjizat-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita bersama memberikan persembahan dengan memujikan Kuberi Persembahan. Kita serahkan persembahan kita dalam doa. Inilah persembahan kami ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas berkat dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang disampaikan tadi bagus banget ya. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sangat besar. Dia mampu melakukan mujizat-mujizatnya. Karena itu, kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai jemu-jemu untuk selalu berdoa. Yakin dan percaya bahwa Tuhan punya kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Untuk menutup ibadah kita kali ini, mari kita pujikan Air Menjadi Anggur. Ibadah hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah yang telah kami lakukan ini. Tuhan berkati agar firman yang telah disampaikan dapat berguna bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.